Jadi bukan negara kekuasaan maksudnya itu. Kalau di penjelasan Undang-Undang Dasar, negara hukum itu dalam tanda kurung Rechtsstaat diperlawankan dengan Machtstaat, negara kekuasaan. Jadi negara Indonesia ini adalah bukan negara kekuasaan yang hanya politik saja, tapi juga negara hukum, dan itulah yang lebih tepat untuk jadi sebutan konsepsi bernegara kita, negara hukum, Rechtsstaat. Nah, itu istilah Jerman. Kalau bahasa Inggrisnya itu rule of law. Jadi rule of law itu dari Dicey. Jadi jargonnya waktu konstitusi Amerika disusun, the rule of law, not of men. Nah, begitu. Jadi bahasa lainnya, pemerintahan itu menurut aturan hukum, bukan oleh orang. Not of men. The rule of law, not of men. Nah, jadi dibedakan antara rule of law dan rule of man. Kalau rule of man itu suatu sistem kepemimpinan oleh figur, oleh orang. Pemerintahan yang tergantung figur. Tapi kalau the rule of law, suatu sistem pemerintahan yang tidak tergantung figur, tapi tergantung sistem. Nah, begitu. Jadi memang di dalam praktek kita kalau berorganisasi, kalau organisasinya kecil, makin kecil suatu organisasi, ketergantungan pada figur makin kuat. Makin menonjol peranan figur itu dalam organisasi kecil. Ya, kayak misalnya di RT, di RW, atau di arisan. Nah, itu menonjol tuh pribadi, tokoh. Tapi makin besar suatu organisasi, maka ketergantungan kepada sistem itu makin tinggi. Jadi tidak bisa menggantungkan pada orang per orang, tapi tergantung pada sistem yang dibangun. Nah, demikian juga makin modern suatu organisasi, ketergantungan kepada sistem itu makin tinggi. Tapi semakin kampungan, semakin tradisional suatu organisasi, maka niscaya ketergantungannya pada figur lebih menonjol. Nah, kalau organisasinya itu masih feodal, budaya kerjanya masih feodal, misalnya kayak kita ini republik, nomor 4 terbesar penduduknya di seluruh dunia, tapi ini respublika. Tapi budaya politiknya masih kerajaan. Nah, maka kita masih tergantung figur. Masih tergantung figur. Maka dalam banyak organisasi kita, itu figur ini ya sangat menonjol dan diberi dukungan budaya politik feodal. Sehingga makin menjadi-jadilah tradisi dan kecenderungan oligarki, dinasti, darah biru, dan lain-lain sebagainya. Partai aja sekarang udah jadi darah biru semua. Nah, itu menggambarkan organisasi kita belum modern, kita masih terjebak dalam budaya feodal. Jadi saudara-saudara, the rule of law, not of man. Negara hukum itu konsepsi tentang kepemimpinan oleh sistem. Itu kira-kira. Dan ini adalah kesadaran kemanusiaan modern. Jadi di sepanjang sejarah sudah sampai pada tingkat peradaban yang semua umat manusia itu mengidealkan rule of law, not of man. Jadi negara itu harus bersistem. Begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Islam, ini persis. Persis. Coba kita kalau berdoa atau misalnya mendengar orang baca Quran, kita kan berdoa, Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam bagi kami. Jadi Quran itu imam. Jadi kalau ditanya imamnya orang Islam itu apa? Ya Quran. Jadi sistem aturan itulah imam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu bukan imam. Dia uswatun hasanah. Dia itu role model gitu loh. Memang dalam praktek imam sholat itu disebut imam juga. Jadi ada dua pengertian imam dalam pengertian praktis. Ada person, figur, personal, ya, leadership, dan ada sistem leadership. Tetapi dalam konsep berorganisasi, yang namanya pemimpin itu sistem. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, politik itu adalah berurusan dengan sistem, policy system. Hukum itu bungkusnya. Jadi kalau kita bicara politik, kita merumuskan substansi kebijakan-kebijakan umum.
tapi dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hukum. Maka sistem aturan hukum itulah akhirnya yang kita harus bangun, yang kita harus kembangkan, yang akan menjadi peninggalan kita, apalagi kita dalam demokrasi, kepemimpinan dalam pengertian orang, jabatannya itu kan giliran. Kalau di Amerika presiden 4 tahun, kita di sini 5 tahun. Paling tinggi 2 kali, berarti 10 tahun. Kalau hebat sekali ya 10 tahun. Kalau biasa-biasa aja ya paling cuma 5 tahun. Kalau lebih buruk dari biasa saja ya kan bisa berhenti tengah jalan. Dan itu berlaku untuk kepala daerah juga. Jadi yang harus kita lakukan selama kepemimpinan kita ialah bagaimana memastikan sistem building itu terus diwariskan sehingga menjadi long march kemajuan bangsa dan negara dengan struktur dan kualitas kelembagaan bernegara yang makin baik, makin ya membawa kemajuan, pencerahan peradaban bangsa ke depan. Nah, maka ada 5 hal yang perlu dikerjakan oleh setiap pemimpin supaya dia bisa melakukan fungsi transformasi. Ada 3 ciri pemimpin itu. Pemimpin pertama itu adalah transaksional. Itu namanya transactional leadership. Jadi banyak sekali orang terjebak dalam cara berpikir menang kalah, ya, take and give, trading off, gitu loh. Jadi transaksi. Jadi dalam politik apalagi. Jadi suasana kepemimpinan, praktek kepemimpinan dalam lingkup kegiatan politik itu mudah membawa orang untuk berpikir jangka pendek, ya kan? Transaksional, trade off, tukar menukar, ya kan? Saya kasih apa, you kasih saya apa, saya dapat apa dan sebagainya. Itu namanya transaksional leadership, kepemimpinan transaksional. Nah, kalau pemimpin itu hanya bersifat transaksional, dia akan menikmati saja. Dia hanya penikmat. Tidak akan membawa perubahan, perbaikan ke depan. Orang-orang begitu banyak sekarang. Ya, jangan sampai kita menjadi orang kayak begitu. Orang yang tidak punya pengalaman begitu menduduki jabatan dengan segala susah payah, dia berjuang mendapatkan jabatan. Sesudah dapat jabatan, dia berpikir jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan dia tidak peduli dengan apa yang harus dikerjakan dengan jabatannya itu. Yang penting mencari lagi kepentingan yang lebih besar lagi. Maka semua transaksional. Semua orang hanya take and give, mengambil, menikmati. Jabatan dinikmati. Jadi tidak amanah. Nah, kita harapkan kader-kader amanah ini tidak begitu. Yang memahami leadership, ya, positioning sebagai peluang untuk memberikan tanggung jawab kita dalam sebagai amanah. Nah, untuk itulah moral and transformational leadership itu diperlukan. Jadi ada penghayatan atas moralitas kepemimpinan. Rohnya kepemimpinan itu ialah amanah, tanggung jawab. Nah, baru kemudian yang ketiga, ya, transformative action. Nah, ini yang diharapkan. Nah, bagaimana kita mau melakukan transformasi itu? Ada 3 hal. Atau bisa saya sebut 5 sekalian. 1, kita harus menjadi system builder. Di mana kita diberi amanat, mulai dari jabatan terendah sampai yang tertinggi, di situ ada lingkup tanggung jawab. Nah, di dalam lingkup tanggung jawab kita itu, marilah kita membangun sistem kerja. Nanti kalau kita udah nggak di situ lagi, itu akan diteruskan oleh penerus kita. Nah, sistem building, menata sistem, ya kan? Ada yang dituangkan dalam bentuk aturan, peraturan, ada yang dituangkan dalam bentuk kebiasaan praktek, dan lain-lain sebagainya. Jadi, a leader must be a system builder. Itu yang pertama. Yang kedua, a leader itu harus memastikan bahwa sistem itu bekerja, sistem itu diterapkan, dipraktekkan. Jadi, jangan hanya membuat sistemnya lalu kemudian ya bersenang-senang merasa sudah berhasil. Pastikan bahwa aturan yang kita sudah buat itu
itu diterapkan dalam praktek organisasi di lingkup tanggung jawab kita. Jangan biarkan dia hanya di atas kertas. Jadi sistem building dan sistem implementation, ya, sistem applying, sistem implementing itu sama pentingnya dengan building, membangun sistem. Jadi siapapun yang diberi tanggung jawab menjadi kepala divisi, jadi kepala apa, ketua apa, atau wakil atau apa, di lingkup tanggung jawabnya bisa berbuat sesuatu untuk ya memastikan sistem, program, aturan yang sudah diputuskan, disepakati, itu dijalankan. Jangan dibiarkan nggak berjalan. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sistem enforcement. Sistem enforcer. Jadi kita memerlukan orang yang bila mana diperlukan itu ditegakkan dengan adil dan pasti. Jadi bila perlu dengan daya paksa. Ya tentu kita harus bagi tugas, tidak semua orang jadi penegak hukum. Tetapi dalam semua jajaran, semua pemimpin itu sebetulnya bisa mempengaruhi untuk tegaknya aturan. Paling kurang memberi ruang bebas, ruang yang terpercaya, sehingga fungsi penegakan hukum itu jalan, terarah, jalan untuk keadilan. Dengan tetap menjaga kebebasan dan kerukunan, dia ya memastikan keadilan. Itu bisa siapa saja menduduki jabatan apa aja tanpa harus ikut campur teknis. Nggak usah ikut campur teknis, tapi membuatkan iklim sehingga tegaknya sistem aturan itu ada kepastian yang adil. Nah, tiga-tiga ini adalah fungsi kepemimpinan, saudara, yang berkenaan dengan sistem. Sistem building, sistem enforcement, sistem implementation. Ya. Itu tiga-tiganya menyangkut soal sistem. Nah, kemudian yang keempat, ya bisa juga tiga ini kita sebut sebagai sistem builder, ya, sistem leadership. Maka yang kedua atau yang keempat, ya, kita sebut sebagai role model. Setiap pribadi pemimpin itu harus siap menjadi role model, menjadi uswatun hasanah, baik dalam membangun, menegakkan, dan menerapkan aturan. Dia harus jadi uswatun hasanah. Nah, bisa enggak kader-kader amanah ini, kader amanah nasional ini, menjadi insan-insan yang bisa diharapkan seperti itu. Jadi uswatun hasanah. Nah, yang terakhir, yang kelima ialah effective communication. Effective communication itu maksudnya dalam politik, dalam kepemimpinan, pemimpin itu bukan pejabat saja, tapi pemimpin itu adalah ya pemimpin. Dia harus menjadi guru bagi yang dipimpinnya. Ingat ya, saya selalu mengutip hadis Nabi yang saya bandingkan dengan kata-kata Konghucu. Ya, Konghucu itu lahir 571 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 570 tahun 670 ya 6 abad sesudah Nabi Isa. Abad ke-6. Ya, 632. Nah, jadi itu ada kurun antara Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Konghucu ini itu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, tapi ada kata-katanya yang mirip dengan hadis Nabi Muhammad. San rence sing piu wose. Kalau bertiga di antara kamu bepergian, maka satu di antaranya jadi guru. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, iza khoroja fi safarin salasa khoroja fi safarin falyu'ammirhu ahadahum. Jikalau kamu bepergian bertiga, maka satu di antaranya angkat jadi pemimpin. Nah, jadi kalau direnungkan, makna dua kata ini kok mirip. Satunya mengatakan kalau bepergian bertiga, satu jadi guru. Kalau bepergian jadi tiga, kata Nabi Muhammad, sabdanya kanjeng Nabi kita, satu jadi pemimpin. Maka sesungguhnya ini dua perkataan yang keluar ya secara alamiah sebagai sunnatullah dari mulut dua tokoh ini sebenarnya itu sama.
Jadi pemimpin yang baik itu harus berfungsi sebagai guru. Guru yang baik itu tidak lain adalah pemimpin. Dia bukan hanya transfer of knowledge kepada muridnya. Dia itu adalah pemimpin. Memimpin proses pencerdasan belajar mengajar bagi si murid dan semua muridnya. Jadi pemimpin yang baik itu pendidik, harus mendidik rakyatnya. Caranya apa ya? Melakukan fungsi educating dan ya enlightening apa namanya communication. Dia harus punya kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk mendidik dan mencerahkan. Jadi tidak boleh pemimpin itu ngomongnya belepotan. Tidak boleh pemimpin itu asal bicara seperti mulut Donald Trump atau siapa mantan gubernur kita sembarangan. Itu bukan tipe pemimpin. Ya, pemimpin harus mendidik, memberi pencerahan, menggerakkan kesadaran kognitif dan sekaligus juga menggerakkan kesadaran untuk sikap menuju masa depan. Ya kan, bergerak. Nah, itu membutuhkan fungsi-fungsi komunikasi yang efektif. Komunikasi bukan hanya dengan kata-kata. Komunikasi itu ya segalanya, dengan hubungan, dengan kontak, dengan membangun kepercayaan dan sebagainya. Jadi, ya saudara-saudara, kalau disimpulkan, semua pemimpin orang sebagai orang, pertama dia harus membangun sistem. Karena pada hakikatnya leadership itu ya sistem itu. Nah, maka dia harus bertanggung jawab menata, menggerakkan, menegakkan sistem. Yang kedua, dia harus jadi role model. Yang ketiga, dia harus menjadi pendidik, komunikator yang efektif. Nah, itulah saya rasa yang kita maksudkan dengan prinsip negara hukum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita. Yang dirangkaikan langsung dengan pasal 1 ayat 2. 1 ayat 2 itu mengenai constitutional demokrasi, sedangkan 1 ayat 3 itu secara tegas mengatur mengenai Rechtsstaat, rule of law, not of man. Dua konsep ini sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Demokrasi and the rule of law. Demokrasi itu hanya mengutamakan kuantitas jumlah orang, jumlah suara. Belum tentu mencerminkan kebenaran. Maka dia harus diimbangi oleh keadilan, meskipun keadilan itu hanya sepertinya hanya mewakili minoritas orang. Maka antara majority rules dalam demokrasi dengan minority rights itu harus digabung, dan inilah yang disebut para ahli demokrasi yang sejati, demokrasi substantif. Kalau dia hanya mengandalkan jumlah suara, kayak saham, pemilik saham di RUPS PT, siapa yang belum tentu benar yang punya saham lebih banyak itu, tapi karena dia banyak sahamnya, dia yang menentukan. Sama juga dalam demokrasi politik, siapa yang jumlah suaranya lebih banyak, dia yang menentukan. Padahal belum tentu benar, belum tentu adil. Maka kalau hanya majority rules yang dijadikan andalan dalam demokrasi, demokrasi itu adalah demokrasi formalistik, demokrasi prosedural. Supaya dia menjadi demokrasi substantif, dia harus diimbangi oleh tegaknya hukum yang berkeadilan. Begitu kira-kira teorinya, ya. Nah, tinggal bagaimana kita mempraktekkannya. Pertama di dunia politik, ya Anda semua harus berusaha dengan sebaik-baiknya masuk ke dunia politik ini, merebut kepercayaan rakyat mayoritas gitu. Lalu ya mengambil peran untuk membangun sistem tadi, sekaligus menjadi role model dengan komunikasi yang efektif tadi. Nah, sebaliknya dengan itu juga kita harus menggerakkan supaya praktek penegakan hukum ini jadi benar, terkendali betul-betul untuk keadilan bagi semua, bukan hanya mengabdi kepada yang berkuasa, bukan hanya mengabdi kepada yang kaya, karena pada akhirnya ya hubungan antara kaya miskin,
orang berkuasa dan yang tidak berkuasa itu menghasilkan kesenjangannya sendiri yang biasanya kalau ada kebebasan, liberalisasi, pasca demokratisasi, kebebasan, maka kebebasan itu biasanya secara alamiah itu lebih memberi manfaat lebih banyak kepada elitnya. Jadi kalau ada ketidakbebasan lalu berubah menjadi kebebasan, maka kebebasan itu secara alamiah bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi orang yang paling banyak menikmati manfaat dari kebebasan itu, ya yang elit. Elit politik maupun elit ekonomi. Makin banyak kekayaannya, makin kaya dia makin banyak mendapat manfaat dari kebebasan. Maka kebebasan itu dengan sendirinya menyebabkan makin melebar kesenjangan. Nah, oleh karena itu, kalau ini tidak ada fungsi negara yang memastikan keadilan, repot. Jadi kebebasan yang diciptakan oleh demokrasi yang makin lama makin liberal, ditambah lagi globalisasi yang makin terbuka sekarang, internet dan sebagainya, teknologi yang makin menyebabkan kita ini super bebas gini, ini akan menimbulkan kesenjangan makin jauh. Maka kalau negara tidak memfungsikan dirinya untuk mengadilkan struktur kehidupan bersama, repot. Nah, sekarang ini sedang terasa ini. Jadi ini salah satu ciri tidak berfungsinya negara. Jadi seandainya negara berfungsi, maka keadilan itulah yang harus diutamakan. Jadi negara kita perlukan pertama untuk mengadilkan, kedua untuk merukunkan, itu. Nah, baru yang ketiga itu untuk merawat kebebasan, dan yang keempat itu untuk sama-sama memberi ruang supaya kita bisa mencapai kemakmuran yang lebih maju, meningkat gitu. Nah, jadi yang paling pokok itu sebetulnya merukunkan dan mengadilkan. Itu peranan kepemimpinan. Bahkan yang lebih pokok lagi sebetulnya mengadilkan itu. Kalau untuk kesejahteraan itu naluri manusia. Semua manusia itu ingin cari nafkah sendiri. Dia pasti akan berusaha, misal tidak ada negara, semua orang akan mencari rezeki. Tapi kalau semuanya dibebaskan tanpa aturan, itu yang kuat saja yang dapat menikmati lebih banyak. Maka ada kesenjangan. Nah, supaya tidak senjang, negara diperlukan, leadership diperlukan. Nah, maka fungsi negara ada atau tidak ada jika ada keadilan di dalam struktur kehidupan bersama itu. Yang kedua, kerukunan. Nah, tidak bisa dipisahkan, makin bebas, potensi konflik itu, apalagi di lingkungan masyarakat plural, bahaya sekali. Bisa homo homini lupus, semua orang saling membunuh dan sebagainya. Maka diperlukan leadership untuk merukunkan. Nah, itulah kira-kira maka tema dari Revolusi Prancis dulu, kalau kita ingat, kan ada 3. Liberty, equality, dan fraternity. Jadi kebebasan, kerukunan atau fraternity, kebebasan, keadilan, dan fraternity, kerukunan. Nah, kira-kira begitulah. Jadi saya kira sampai di sini saya silahkan kalau ada yang mau tanya. Intinya saya sangat menyambut kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi bagi saudara untuk meneruskan gitu upaya kaderisasi politik, tapi kader-kader politik yang punya visi jangka panjang untuk sistem building dan sekaligus menjadi role model untuk menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Jadi jangan hanya senang mengambil hak kita, tapi kita tidak begitu bergairah memberikan kewajiban kita. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya yang mestinya dilakukan. Dengan cerita terakhir ini, cerita di zamannya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasul pertama, kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi qadhi, menjadi ketua
Mahkamah Agung kira-kira di Madinah. Sesudah 1 tahun, kemudian Umar bin Khattab minta waktu kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu melapor, ya Amirul Mukminin, saya mau mengembalikan jabatan. Kaget. Abu Bakar Siddiq kaget. Loh, kenapa mau dikembalikan? Apakah ini kurang bergengsi bagi engkau ya Umar? Atau terlalu berat? Kata Umar, enggak, bukan dua-duanya. Saya udah setahun ini megang jabatan sebagai qadhi ini, tapi kok tidak ada perkara? Satu pun saya belum menyidangkan perkara, udah 1 tahun. Jadi ini tidak penting nih ya jabatan saya, tolong kasih saya kerjaan lain, ini saya kembalikan. Kira-kira begitu dialognya kalau disederhanakan. Nah, disitulah Umar menyampaikan, sepeninggal Rasulullah kita harus bersyukur. Masyarakat kita sudah tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak mana, yang batil mana. Jadi mereka gandrung kepada yang benar, lalu yang batil ditinggalkan. Itu satu. Kedua, ini masyarakat kita ini sudah tahu membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi kewajibannya. Haknya dia tidak tambah-tambahin sendiri, kewajibannya dia tidak kurang-kurangin sendiri. Nah, ini poin yang kedua, ini penting ini. Jadi tahu membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Hak tidak ditambah-tambahin sendiri sak maunya. Kewajiban tidak dikurang-kurangi sendiri. Inilah sebetulnya cikal bakal basis moral dari corruptless society. Masyarakat yang tidak ada korup itu ialah tatkala masyarakat manusia itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Haknya tidak ditambah-tambahin sendiri, kewajibannya tidak dikurang-kurangi sendiri. Nah, seandainya itu kita terapkan sekarang, dan seandainya kita bisa praktekkan, maka selalu saya buat adagium. Dimanapun Anda berada, ambillah hakmu tidak lebih dari seharusnya. Berikanlah kewajibanmu, jangan kurang dari semestinya. Kalau kita dapat amanah jabatan, berikanlah kewajiban kita itu beyond the call of our duty, ya, jangan kurang dari semestinya. Tapi haknya kita cukup ambil, tidak boleh lebih dari semestinya. Kita harus pastikan hak yang kita terima, benar nggak ini punya saya? Kalau ini bukan punya saya, kembalikan. Hanya saya ambil sepanjang hak saya saja. Tapi kalau kewajiban, boleh melampaui kewajiban saya. Tidak boleh kurang dari kewajiban saya. Nah, kalau orang mengambil haknya, tapi kewajibannya kurang, misalnya PNS. Ya, PNS, gajinya dia tidak pernah korupsi segala macam, tapi kerjanya datang telat melulu, pulangnya cepat melulu, di luar kewajiban, batas kewajiban. Berarti itu korupsi juga. Ya kan? Haknya dia terima penuh, kewajibannya kurang. Apalagi kewajibannya kurang, haknya lebih banyak dari semestinya. Itu korupsi juga. Nah, inilah saudara-saudara jadi pegangan kita untuk menjalankan amanah di abad ke-21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.